Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, artis dan model Catherine Wilson tengah dilanda musibah. Wanita yang akrab disapa Keket ini baru sadar harta bendanya raib dari rumah pada 21 April lalu. Usut punya usut, setelah melihat sejumlah bukti seperti CCTV, Catherine dan keluarganya baru sadar kalau pelaku yang menggasak harta bendanya adalah asisten rumah tangganya sendiri. Insiden kemalingan itu pun sudah dilaporkan Keket ke Polres Depok. Dan kemarin didampingi ibundanya, Keket memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan. Lalu benarkah ART itu menggasak harta benda Keket pada 30 Maret 2023 lalu? Benarkah perhiasan ibunda Keket ikut dicuri? Pemeriksaan berjalan dengan lancar, terus Catherine juga dibantu di sini dari Polres Depok. Di sini Catherine hadir juga buat laporan tambahan ya Pak ya. Di sini didampingi juga sama Bapak, pasti semua udah kenal di sini, Pak Kasat Reskrim, dengan Pak Jai juga dibantu semuanya, jadinya bikin laporan. Si pelaku juga lupa untuk kapan pastinya mengambilnya, yang jelas beberapa barang diambil dalam hari yang berbeda gitu. Yang jelas Mbak Catherine waktu itu di luar kota. Status tersangka sudah kita tahan, sudah tahap 1 di Kejaksaan. Pasal pencurian biasa 362 ya, teman-teman, 2,5 tahun. Ya, jadi pada saat tanggal 7 April ya, kita dapat laporan dari Mbak Catherine, ya, karena memang si pelaku sudah diamankan di rumah, karena awalnya tidak mengakui, kemudian setelah dicek ada bukti penukaran uang dolar ya, di situ, di kamarnya, sehingga akhirnya pelaku mengakui, kemudian kita datang ke sana mengamankan pelaku. Gitu, dan akhirnya setelah kita periksa, pelaku mengakui untuk apa yang telah diperbuat, meskipun kejadiannya sebenarnya di bulan Maret mungkin Pak ya. Ya. Gitu. Apa aja yang di Ya, barang bukti yang kita sita sementara bukti penukaran ya, bukti penukaran itu aja. Nah, uang dolar. Karena udah lumayan lama kerja, kurang lebih 3 tahun lah ya. Jadi maksudnya udah dipercaya gitu loh. Kok makanya saya tanya dia, kamu kenapa sih? Ada perlu apa sih sampai kau mencuri? Padahal kan kalau memang ada kebutuhan yang mendesak kan tinggal ngomong gitu kan, bisa dibantu. Tapi kenapa sampai mencuri? Gitu. jawabannya apa? Aduh susah sekali ya, dia ditanya-tanya juga orangnya begitu. Ya, alasannya motif ekonomi ya, namun banyak digunakan juga untuk kebutuhan pribadi, foya-foya lah, intinya seperti itu. Awalnya, Keket tak menyangka jika barang-barang berharganya seperti kamera, perhiasan, jam tangan, hingga uang tunai puluhan juta raib dicuri. Wanita berusia 42 tahun itu awalnya berpikir jika dirinya hanya lupa menaruh barang-barangnya, apalagi dirinya dan sang suami Ida Mase sering bepergian keluar kota. Lantas barang-barang apa saja yang dicuri? Benarkah Keket mengalami kerugian ratusan juta rupiah? Kerugian katanya sampai ratusan juta, itu betul? Iya betul, karena banyak yang diambil. Ada jam tangan, ada jam perhiasan emas putih berlian juga, terus ada uang saya, ada uang ibu saya juga diambil juga. Terus ada uang dolar juga. Jadi ya lumayan banyak nih, satu set kamera lagi belum dihitung-hitung berapa. Semua ya ada semua ya satu set ya, bukan hanya kamera, ada hard disknya, ada apa yang buat rekam suara, ada seremoni, clip on, semua itu satu set. Makanya saya aduh repot nih, karena saya mau syuting YouTube sekarang udah nggak bisa karena udah lenyap semuanya. Catherine baru tahu juga nih kemarin kita mau syuting YouTube lagi kan. Kalau yang kemarin awal pertama kan bikin laporannya barang-barang yang hilang dengan uang dan barang juga. Terus sekarang ternyata ada tambahan juga, jadi makanya bikin laporan tambahan karena ada satu set kamera buat syuting YouTube aku itu semuanya lenyap, nggak ada. Terus ada jam tangan juga, jadinya bikin laporan tambahan. Ya, Keket dan sang suami tentu saja syok saat mengetahui jika pelaku yang sudah 3 tahun bekerja dengannya tega mencuri barang-barang berharga miliknya. Padahal selama ini, Keket begitu percaya pada pelaku untuk menjaga rumahnya. Benarkah pelaku menggunakan hasil dari mencuri untuk berfoya-foya? Benarkah Keket menutup pintu damai untuk pelaku? Tambah lagi satu set kamera, tambah jam lagi, lumayan banyak, makanya
kayaknya ya makanya diprosesnya dilanjutkan saja gitu. Maksudnya catering sih tujuannya di sini juga baik ya, maksudnya selain menghukum dia dengan apa yang dilakukan, maksudnya biar dia juga insaf, biar dia nanti ke depannya bisa berubah. Catering berharap dia bisa kapok lah ya untuk ke depannya, mudah-mudahan dia kerja di tempat lain tidak melakukan hal yang sama gitu. Hingga kini, keluarga pelaku belum menyampaikan permintaan maaf kepada artis yang biasa disapa Keket ini. Meski Keket dan pihak kepolisian sudah memberitahu keluarganya jika pelaku kini tengah mendekam di balik jeruji besi akibat melakukan pencurian. Keket pun berharap pelaku kelak tak mengulangi kesalahan yang sama. Tadinya kan ya nggak nyangka lah ya mau bakal ngambil gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kejadiannya nih ya sering kayak gini, misalnya disuruh, nanti yang disuruh nggak dikerjain malah lama gitu kan, kita juga nggak, kita juga kan lagi ngelakuin kegiatan lain ya gitu. Dia geratak-geratak kamar saya, geratak kamar ibu saya juga gitu. Terus juga sempat mencongkel pintu juga, jadi kan saya kan banyak waktunya di Sulawesi karena semenjak menikah memang saya banyak waktunya di Sulawesi. Dia ibu saya lagi keluar semua sama asisten sama supir, nah dia ada tuh geratak-geratak rumah. Belum, tapi saya sudah memberitahukan, saya dan pihak dari kepolisian juga sudah memberitahukan keluarga gitu, karena saya juga nggak mau ya nanti keluarganya mikir kok anak saya nggak ada kabar, hilang apa sakit atau apa, saya nggak mau bikin orang tuanya khawatir gitu. Jadi saya sudah langsung memberitahukan, dari pihak kepolisian juga sudah informasi, sudah kasih surat pemberitahuan ke keluarganya. Kalau silakan aja, kalau keluarga mau menjenguk apa silakan aja. Sementara itu, pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pengancaman dengan senjata tajam, Zulfani Pasha, pemeran Ikal kecil dalam film Laskar Pelangi, Polres Belitung Timur menampilkan Zulfani dan teman-temannya di hadapan publik. Kemarin dalam jumpa pers yang digelar di Polres Belitung Timur, Zulfani mengaku bersalah dan menyesal atas tindakan yang dilakukannya. Jadi telah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUH pidana yang terjadi pada waktu yang telah disebutkan Polsek Gatung untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya, saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi, mungkin ya kita hilang, kita minta maaf. Iya. Zulfani mengungkapkan jika dirinya tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan serta membawa senjata tajam. Artis berusia 26 tahun ini menyebut senjata tajam yang berada di dalam mobilnya adalah milik temannya. Lantas apa alasan Zulfani mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap korban? Untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa. Dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Ya, Sabtu lalu, awalnya Zulfani dan istrinya diamankan Polsek Gantung Belitung Timur lantaran diduga melakukan tabrak lari dan pengancaman dengan senjata tajam. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, Zulfani dan istrinya serta temannya rupanya juga melakukan penipuan dengan modus prostitusi melalui aplikasi pesan singkat.
Yang bersangkutan juga sebetulnya karena lagi sedang tidak ada pekerjaan dan sedang ingin ke rumah mertua, tidak bawa apa-apa, jadi berinisiatif melakukan tindakan penipuan tersebut. Kemudian juga saat ini kami juga belum menerima laporan lain terkait dengan adanya pelaku melakukan penipuan di tempat lain di wilayah hukum Polres Belitung Timur. Ini bermula dari penipuan, yang dimana penipuan tersebut berkedok prostitusi online di suatu penginapan di Kecamatan Manggar. Jadi bermulanya berinisial ZP ini prostitusi online tipu-tipu. Siap. ZP ini bersama 4 rekan lainnya yang menggunakan mobil R3 berwarna putih dengan plat nomor DN1163WG, di mana mereka melakukan penipuan berkode prostitusi itu di suatu penginapan, yang dimana ZP ini menawarkan istrinya melalui aplikasi micet, yang dimana mereka mendapatkan uang di muka sejumlah 500.000. Setelah itu istrinya tidak melayani, tetapi uang tersebut diambil. Ya, setelah aksinya diketahui korban, Zulfani dan sang istri memilih melarikan diri. Korban yang merasa ditipu langsung mengejar mobil Zulfani, namun korban merasa terancam lantaran Zulfani mengeluarkan senjata tajam. Korban pun akhirnya meminta bantuan kepada petugas kepolisian. Kasus penipuan Zulfani dan istrinya kini ditangani pihak Polres Belitung Timur, sementara kasus pengancaman dengan senjata tajam ditangani Polsek Gantong Belitung Timur. Satu orang yang merasa menjadi korban penipuan berkedok prostitusi online itu telah mengeluarkan uang, maka korban tersebut mengejar kelima rombongan ZP tersebut. Korban tersebut bersama 1 orang lainnya menggunakan sepeda motor metik mengejar rombongan ZP ini, yang dimana ZP ini menggunakan kendaraan mobil tersebut menuju ke Kecamatan Gantung. Tidak lama kemudian dari itu dia mengambil pedang samurai memang yang berada di bawah kakinya, mengambil, membuka dari sarungnya, menurunkan jendela dengan niat memberhentikan yang mengejar rombongan ZP tersebut. Setelah itu 1 orang memang yang merasa terancam tadi, yang kurang lebih 1 meter dekat dengan mobil rombongan ZP tersebut, berhenti karena melewati 1 pos pengamanan lebaran di Kecamatan Gantung dan melaporkan kejadian tersebut di pos pengamanan tersebut.